Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah contoh soal yang berkaitan dengan materi momen gaya. Ya. Jadi di sini ada sebuah soal yang menyatakan bahwa batang AB yang masanya diabaikan diletakkan mendatar dan dikerjakan 3 buah gaya seperti gambar. Resultan momen gaya yang bekerja pada batang jika diputar pada poros D adalah dimana di sini diberikan keterangan soal bahwa sin 53 derajat itu sama dengan 0,8. Ya, jadi yang ditanyakan itu berapa resultan dari batang ini apabila diputar di titik D, ya, resultan momen gaya batang ini apabila diputar di titik D. Oke, sekilas kita bahas ya materi tentang momen gaya. Jadi momen gaya ini adalah kecenderungan sebuah gaya untuk memutar sebuah benda. Ya, jadi momen gaya ini adalah kecenderungan sebuah gaya untuk memutar sebuah benda. Nah, secara umum persamaan momen gaya itu ya itu sama dengan tau itu sama dengan F kali L. Jadi persamaan momen gaya secara umum tau itu sama dengan F dikalikan dengan L. Nah, kalau misalkan pada arah gaya ini membentuk sudut, ya, apabila misalkan ada sebuah gaya yang bekerja pada benda, kemudian arah gaya tersebut membentuk sudut tertentu, maka persamaannya itu menjadi tau sama dengan F dikalikan dengan L dikalikan dengan sin theta. Oke. Kemudian kalau misalkan pada sebuah benda bekerja lebih dari satu gaya, maka untuk menentukan besarnya torsi, besarnya momen gaya yang bekerja pada benda itu adalah hasil dari penjumlahan semua gaya yang bekerja pada benda. Jadi di sini dirumuskan bahwa sigma tau itu sama dengan tau 1 ditambahkan dengan tau 2 ditambahkan dengan tau ke n, ya, sampai berapa gaya yang bekerja pada benda itu. Nah, kemudian pada sebuah benda, ya, kalau misalkan gayanya itu bekerja lebih dari satu, kemudian gaya-gaya tersebut memiliki arah-arah yang berlawanan, ya, memiliki arah yang berlawanan, maka di sini kita buat yang namanya sebuah kesepakatan, ya. Nah, jadi kesepakatannya kita apabila arah gaya yang bekerja pada sebuah benda searah dengan arah jarum jam, maka momen gaya bernilai negatif, ya. Jadi apabila misalkan batang itu arahnya searah dengan jarum jam, maka momen gayanya itu bernilai positif. Nah, kemudian kesepakatan yang kedua, apabila arah gaya yang bekerja pada sebuah benda itu berlawanan dengan arah jarum jam, maka momen gayanya itu bernilai positif. Nah, kembali saya ingatkan bahwa ini adalah sebuah kesepakatan. Nah, kesepakatan berarti ini bisa terjadi sebaliknya, tergantung kesepakatan yang telah kita buat. Nah, jadi kalau misalkan gurunya kita di sekolah mengajarkan bahwa yang searah dengan jarum jam itu bernilai positif, kemudian yang berlawan arah dengan jarum jam itu bernilai negatif, nah itu diperbolehkan, ya, karena itu adalah kesepakatan yang telah dibuat di sekolah. Nah, tetapi di sini untuk mengerjakan soal ini kita buat kesepakatan bahwa yang searah dengan jarum jam itu bernilai negatif dan yang berlawanan arah dengan jarum jam itu bernilai positif. Nah, oke, sekarang kita masuk ke penyelesaian soal. Nah, jadi dalam soal ini bekerja 3 buah gaya, ya, dimana titik porosnya itu ada di titik D. Jadi kalau bekerja lebih dari satu gaya, maka kita gunakan rumus sigma tau itu sama dengan tau 1 ditambahkan dengan tau 2 ditambahkan dengan tau 3. Karena di sini ada 3 buah gaya, ya. Makanya di sini sampai 3 tau. Oke. Nah, sesuai dengan kesepakatan yang telah kita buat, apabila gayanya itu memiliki arah yang berbeda, maka kita gunakan kesepakatan yang telah kita buat ini. Oke, di sini kita lihat bahwa gaya yang pertama itu, ya, kita tinjau gaya yang pertama, dia itu gayanya searah dengan berlawanan dengan arah jarum jam, maka dia nilainya positif. Nah, jadi F1 ya dikalikan dengan L dikalikan dengan sin 53 derajat karena dia memiliki gaya yang bekerja itu memiliki arah, ya, yang membentuk sudut 53 derajat terhadap batang ini.
Oke, kemudian dia untuk gaya yang kedua arahnya itu searah dengan arah jarum jam. Nah, berdasarkan kesepakatannya kita bahwa yang searah dengan arah jarum jam itu nilainya negatif. Jadi di sini dikurang, berarti F2 dikalikan dengan L dikalikan dengan sin 45 karena arah gayanya ini dia membentuk sudut 45 derajat terhadap batang. Oke, kemudian gaya yang ketiga itu ya berlawanan arah dengan jarum jam, jadi kita tambah rumusnya itu F3 dikalikan dengan L ya, tidak ada sudut di sini ya, sudutnya itu 90 derajat jadi 1, jadi F3-nya dikalikan dengan L. Oke. Nah, kemudian kita masukkan nilai-nilainya untuk yang pertama ya, untuk di gaya yang pertama. Jadi F1 itu sama dengan 10 Newton, kemudian L-nya itu ya dengan gayanya, jadi kita hitung berapa panjangnya dari titik A ke titik D ya. A ke B itu kan 20 cm, kemudian B ke C itu 10 cm, kemudian C ke D itu 10 cm. Jadi apabila kita jumlahkan panjangnya batang dari A ke D itu sama dengan 20 ditambahkan dengan 10 ditambahkan dengan 10, jadi nilainya sebesar 40 cm. Nah, tetapi di pilihan yang kita lihat ini bahwa satuan akhir dari panjangnya itu adalah meter. Jadi 40 cm itu bila kita bawa ke meter itu berarti menjadi 0,4 meter karena dibagi dengan 100 ya. Jadi di sini 10 dikalikan dengan 0,4 ya, sin 53 derajat itu adalah 0,8, jadi 10 dikalikan 0,4 dikalikan dengan 0,8. Nah, kemudian dikurangi dengan gaya yang kedua itu adalah 10 akar 2 Newton, kemudian lengan gayanya itu sebesar 10 cm ditambahkan dengan 10 cm adalah 20 cm, kemudian dibawa ke meter berarti bagi 100 menjadi nilainya menjadi 0,2 meter. Kemudian dikalikan dengan sin 45 ya, sin 45 itu nilainya sebesar 1/2 akar 2. Kemudian dijumlahkan lagi dengan F ya, gaya yang ketiga ya, F3 nya itu sama dengan 20 dikalikan dengan 0,1 ya. Panjangnya ini, panjang lengan gayanya itu adalah 10 cm. Kalau kita pakai meter berarti menjadi 0,1 meter. Nah, tinggal kita kalikan saja. 10 dikalikan dengan 0,4 dikalikan dengan 0,8 itu sama dengan 3,2. Kemudian 10 kemudian dikurangi dengan 10 kali 2 10 akar 2 dikalikan dengan 0,2 dikalikan dengan 1/2 akar 2, berarti 10 kali 0,2 kan 2 ya, sisa 2 dikalikan dengan 1/2 berarti 1. Nah, berarti itu sudah habis. Nah, tinggal akar 2 dikalikan dengan akar 2, akar 2 kali akar 2 sama dengan 2, berarti di sini tersisa 2. Jadi 3,2 dikurangi dengan 2 ditambahkan dengan 20 kali 0,1. Nah, 20 kali 0,1 itu sama dengan 2. Jadi 3,2 dikurangi dengan 2 ditambahkan dengan 2 itu sama dengan 3,2 Newton. Jadi resultan momen gaya yang bekerja pada batang ini apabila diputar di titik D itu sebesar 3,2 Newton meter. Nah, jadi yang benar itu ada di opsi D. Oke. Sekira sekian yang bisa saya jelaskan, semoga bisa dipahami dan bisa mempermudah teman-teman saat mengerjakan soal-soal seperti ini. Ya, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.